Korea Selatan memperkenalkan senjata yang dirancang bukan untuk perang, tetapi untuk memastikan perang itu tak pernah terjadi. Korea Selatan ini secara resmi mulai mengerahkan Hyunmoo 5, rudal balistik terbaru yang oleh banyak pengamat pertahanan internasional dijuluki sebagai monster misil. Julukan ini muncul bukan tanpa alasan, karena Hyunmoo 5 memang dirancang khusus untuk menghancurkan fasilitas bawah tanah paling terlindungi termasuk bunker komando dan pusat kendali strategis. Berbeda dari rudal balistik pada umumnya yang menonjolkan jangkauan atau jumlah hulu ledak, Hyunmoo 5 justru menitik beratkan pada daya hancur konvensional ekstrim terhadap target keras. Dalam doktrin pertahanan Seoul, kehadiran rudal ini menjadi simbol tekad bahwa ancaman nuklir Pyongyang tidak akan dibiarkan tanpa penangkal yang kredibel. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Hyunmoo 5 mulai memasuki fase pengerahan dan operasional awal pada rentang tahun 2025 hingga 2026. Ini berarti rudal tersebut tidak lagi sekadar prototipe atau proyek pengembangan, melainkan sudah operasional oleh militer Korea Selatan dalam jumlah terbatas. Hyunmoo 5 menjadi bagian penting dari sistem pertahanan nasional yang dikenal sebagai Korea Massive Punishment and Retaliation atau KMPR. Meskipun statusnya masih operasional bertahap dan terus disempurnakan dari sisi integrasi sistem serta kesiapan tempur, kehadirannya saja sudah cukup untuk mengubah kalkulasi strategis di kawasan. Fungsi utama Hyunmoo 5 adalah menghancurkan target bawah tanah yang selama ini dianggap kebal terhadap serangan konvensional. Rudal ini dirancang untuk menghantam bunker komando, fasilitas nuklir, serta pusat kendali strategis yang dibangun jauh di bawah permukaan tanah. Dalam doktrin militer Korea Selatan, Hyunmoo 5 berperan sebagai senjata preemptive strike ketika ancaman dianggap tak terhindarkan, sekaligus sebagai alat retaliatory strike untuk memastikan balasan yang menghancurkan. Peran pentingnya adalah sebagai deterrence non-nuklir yang menciptakan efek gentar strategis tanpa melanggar komitmen internasional terkait senjata nuklir. Dari sisi kategori, Hyunmoo 5 termasuk dalam rudal balistik jarak menengah atau MRBM. Ukurannya jauh lebih besar dibandingkan generasi Hyunmoo sebelumnya, dan hal ini merupakan konsekuensi langsung dari filosofi desain yang diusung. Hyunmoo 5 bukanlah rudal presisi ringan yang hanya mengandalkan kecepatan, melainkan senjata yang memanfaatkan kekuatan kinetik yang memadukan massa, kecepatan, dan energi tumbukan. Pendekatan ini membuatnya unik karena fokus utamanya bukan sekadar mengenai target, tetapi menghancurkan struktur keras hingga ke lapisan tanah terdalam. Hyunmoo 5 menggunakan motor roket berbahan bakar padat, sebuah pilihan yang sangat krusial dari sudut pandang operasional. Bahan bakar padat memungkinkan waktu persiapan peluncuran yang jauh lebih singkat dibandingkan sistem berbahan bakar cair. Selain lebih aman dan stabil, sistem ini sangat cocok untuk skenario respon cepat atau launch on warning terhadap ancaman mendadak. Pada fase awal peluncuran, booster mendorong rudal ke lintasan balistik tinggi dengan kecepatan besar, memberikan energi awal yang dibutuhkan untuk membawa hulu ledak super berat menuju targetnya. Daya gentar utama Hyunmoo 5 terletak pada hulu ledaknya yang luar biasa besar untuk ukuran senjata konvensional. Berbagai laporan memperkirakan bobot hulu ledak ini mencapai sekitar 8 hingga 9 ton, menjadikannya salah satu yang terberat di dunia. Hulu ledak tersebut berjenis bunker buster atau penetrator yang dirancang untuk menembus lapisan tanah dan beton sebelum akhirnya meledak. Kombinasi energi kinetik dari kecepatan tinggi dan ledakan tertunda di bawah permukaan menciptakan efek destruktif yang sangat mematikan bagi struktur bawah tanah. Untuk memastikan hulu ledak raksasa itu tepat sasaran, Hyunmoo 5 dilengkapi sistem pemandu berbasis Inertial Navigation System yang didukung oleh navigasi satelit. Fokus utama dari sistem ini adalah mencapai tingkat akurasi tinggi atau CEP yang rendah, mengingat target yang disasar merupakan struktur keras dengan koordinat yang sangat spesifik. Dalam praktiknya, sistem ini diyakini terintegrasi dengan data intelijen satelit serta jaringan ISR gabungan milik Korea Selatan dan Amerika Serikat. Dengan demikian, Hyunmoo 5 bukan hanya senjata berdaya hancur besar, tetapi juga senjata yang diarahkan secara presisi.
Proses kerja Hyunmo 5 dimulai dari peluncuran vertikal menggunakan kendaraan TEL yang bersifat mobile. Setelah melewati fase boost, rudal memasuki lintasan balistik dan mempertahankan stabilitas pada fase mid-course. Ketika mendekati target, hulu ledak melakukan re-entry ke atmosfer dengan kecepatan yang sangat tinggi. Momentum besar inilah yang memungkinkan penetrasi mendalam sebelum sistem detonasi tertunda memicu ledakan. Kombinasi antara kecepatan, massa, dan lintasan balistik membuat upaya intersepsi terhadap Hyunmo 5 menjadi sangat sulit, bahkan bagi sistem pertahanan udara modern. Secara teknis, platform seperti Hyunmo 5 memang memungkinkan untuk membawa muatan nuklir, mengingat kapasitas payload dan karakteristik balistiknya. Namun, dari sisi politik dan hukum, skenario tersebut sangat tidak mungkin terjadi. Korea Selatan tidak memiliki senjata nuklir dan terikat kuat pada komitmen non-proliferasi. Justru, Hyunmo 5 dikembangkan sebagai alternatif non-nuklir dengan daya hancur ekstrim untuk menutup celah deterrence tanpa harus mengembangkan senjata pemusnah massal. Inilah yang menjadikannya unik dalam lanskap persenjataan global. Korea Utara mengecam pengerahan Hyunmo 5 dan menyebutnya sebagai bentuk eskalasi sekaligus memanfaatkannya untuk membenarkan penguatan program nuklir mereka. Namun, secara strategis, kehadiran Hyunmo 5 telah mengubah perhitungan konflik di semenanjung Korea. Untuk pertama kalinya, Seoul memiliki kemampuan non-nuklir yang kredibel untuk mengancam elit bunker Pyongyang. Pada akhirnya, Hyunmo 5 bukanlah senjata untuk memulai perang, melainkan pesan tegas bahwa setiap agresi akan dibalas dengan konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.